Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Mohon izin kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang penggunaan obat, kecanduan obat, dan sirkuit reward otak. Adapun kelompok 4 terdiri dari Supriyadi NIM 179, Haryanto NIM 174, Edilianto NIM 176, Ikhwan NIM 180, Raihan Isa NIM 198, Ilham Darmawan NIM 194. Aris Haikal NIM 196. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Supriyadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ikhwan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan tentang zat psikoaktif atau drug addiction. Adiksi atau kecanduan obat adalah suatu gangguan atau kelainan yang kronik, kambuhan yang berulang mencari dan menggunakan obat secara terus-menerus, walaupun mempunyai konsekuensi yang buruk. Prinsip kerja dasar obat ini mempengaruhi pengalaman dan perilaku subjektif dengan bekerja pada sistem saraf. Secara global, lebih dari 1 miliar orang adiksi nikotin, lebih dari 76 juta orang adiksi alkohol, lebih dari 40 juta orang adiksi obat-obatan ilegal. Pengadministrasian, penyerapan dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Adapun penyerapan dan penetrasi obat ke sistem saraf pusat yaitu lewat mulut, lewat suntikan, lewat inhalasi, penyerapan melalui selaput lendir. Next. Lewat mulut itu melalui rute oral, di mana rute pengadministrasian yang lebih disukai untuk banyak orang. Artinya rute oral ini selalu paling yang disukai oleh banyak orang, di mana obat tersebut dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditelan sehingga obat tersebut akan larut dalam cairan perut dan dibawa ke usus melalui kemudian diserap ke dalam aliran darah. Dalam rute oral ini ada dua aspek keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah kemudahan dan keamanannya relatif aman. Dalam kerugiannya, kesulitan dalam memprediksi dikarenakan banyak faktor-faktor yang sulit diukur, seperti banyaknya makanan dan tipe makanan yang ada di dalam perut. Baik, terima kasih Pak Supri. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Haryanto. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Lewat suntikan. Pengadministrasian obat melalui suntikan dengan melakukan penyuntikan secara subkutaneus, yaitu masuk ke dalam jaringan lemak tempat di bawah kulit intramuskular (IM), ke dalam otot-otot besar atau intravenous IV, kemudian langsung ke dalam urat darah di titik-titik di mana mereka mengalir tepat di bawah kulit. Kebanyakan individu menyukai jalur intravenous dikarenakan mengalami adikasi. Keuntungan aliran darah mengantarkan langsung ke otak, kemungkinan sedikit overdosis dan pencemaran. Lewat inhalasi. Inhalasi adalah penyerapan obat ke dalam aliran darah melalui jaringan kapiler yang begitu banyak di paru-paru. Anestesis atau obat bius yang biasa digunakan lewat inhalasi yaitu tembakau dan marijuana. Kelemahan sulit mengatur tempat dosisnya yang dihirup dan banyak substansi yang merusak paru-paru bila dihirup secara kronis. Penyerapan melalui selaput lendir. Beberapa obat dapat diadministrasikan melalui selaput lendir, hidung, mulut, dan dubur. Kokain misalnya diadministrasikan melalui selaput hidung, disedot melalui hidung, tapi dengan tidak merusaknya, dan beberapa obat yang dimasukkan melalui anal. Aksi metabolisme dan eliminasi obat.
penetrasi obat ke sistem saraf pusat. Setelah obat masuk ke dalam aliran darah, obat itu akan dibawa ke dalam pembuluh darah dan sistem saraf pusat. Mekanisme kerja obat-obat psikoaktif mempengaruhi sistem saraf dengan banyak cara. Misalnya alkohol dan berbagai obat anestesis bekerja secara menyebar di membran-membran di seluruh. 3. Metabolisme dan eliminasi obat kerja atau aksi. Kebanyakan obat-obat dihentikan oleh enzim-enzim yang dideteksi oleh liver hati. Enzim hati menstimulasi konversi obat-obat aktif ke bentuk-bentuk non-aktif. Kemudian obat-obat tersebut akan dikeluarkan melalui urin, keringat, nafas, dan air susu ibu. Lanjut. Terima kasih Pak Haryanto untuk penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Edi Rianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Iwan. Saya akan lanjutkan, yaitu toleransi obat, efek withdrawal obat dan ketergantungan fisik. Toleransi obat itu ada 3. Itu diantaranya obat itu adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. 3 hal penting tentang spesifikan toleransi obat. Yang pertama, semua obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obatan lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama disebut cross tolerance atau toleransi silang. Yang kedua, toleransi obat sering berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak utuhnya efek lainnya. Yang ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter, yang artinya tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semuanya. Contohnya, ketika sebuah obat diasumsikan dengan dosis yang mempengaruhi sistem saraf, sehingga terdapat banyak perubahan adektif untuk mengurangi efeknya. Efek withdrawal obat dan ketergantungan itu yang kedua, yaitu obat dengan jumlah yang sangat signifikan masuk ke dalam tubuh selama kurun waktu tertentu. Misalnya beberapa hari itu, eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi psikologis unperceived yang disebut dengan withdrawal syndrome. Contohnya penghentian obat-obatan atau antikonsultan sering memicu itu konsumsi dengan penghentian pemakaian obat tidur sering menghasilkan insomnia. Obat-obat yang lazim. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Edi Rianto atas penjelasannya. Terima kasih, Pak. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh saya 5 obat yang lazim digunakan. Yang pertama adalah tembakau, yang kedua ada alkohol, yang ketiga marijuana, yang keempat adalah kokain, yang kelima heroin dan morfin. Tembakau memiliki kandungan nikotin yang sangat besar, mempengaruhi psikoaktif, terutama tembakau sekitar 4.000 bahan kimia yang secara kolektif disebut dengan TAR. Nikotin diserap masuk ke dalam paru-paru, bekerja pada reseptor cholinergic nikotin di otak. NES 2014, Pistilo 2014. Tembakau adalah penyebab utama kematian yang seharusnya dapat dicegah di seluruh dunia. Tembakau adalah penyebab lebih dari 5 juta kematian prematur per tahun. Kira-kira 1 dalam setiap 10 kasus kematian dengan apa yang disebut oleh Degenhardt dan Hall 2012. Perokok habitual berhenti merokok mengalami withdrawal. Efek seperti depresi, kecemasan, rehabilitasi, konstipasi, sulit konsentrasi, dan sulit tidur. Smoker syndrome ditandai oleh nyeri dada, sesak nafas, batuk-batuk, dan kerentanan tinggi terhadap infeksi saluran pernapasan
serta gangguan paru-paru yang mematikan, termasuk pneumonia, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Perokok memiliki risiko terhadap penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit yang berkaitan tentang jantung yang dapat berkumulasi menjadi serangan jantung ataupun stroke. Efek adversif merokok dapat membahayakan orang di sekelilingnya yang menyebabkan kemungkinan terdapat serangan jantung dan penyakit kanker paru-paru. Kemudian alkohol diklarifikasikan sebagai depresan yang karena pada dosisnya misalkan tinggi, alkohol menyebabkan pembakaran neural. Adiksi alkohol memiliki komponen genetik kuat. Estimasi rehabilitasnya sekitar 50%, apa yang dimaksud dengan ENOX 2012. Kemudian dengan dosis yang sedang, peminum alkohol akan mengalami rendah kognitif, persepsual seperti verbal dan motorik, serta hilangnya kontrol yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan yang secara sosial tidak dapat diterima. Dosis tinggi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan risiko kematian. Alkohol seperti obat adiktif lainnya yang menghasilkan toleransi maupun ketergantungan fisik. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ilham. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan melanjutkan bagian withdrawal atau sindrom dari alkohol. Yang pertama, ada fase pertama 6-8 jam penghentian konsumsi alkohol. Ditandai dengan kecemasan, tremor, mual, dan takikardia atau detak jantung yang cepat. Terus kemudian ada fase kedua, 10-30 jam penghentian konsumsi alkohol. Adalah aktivitas konvulsif ditandai dengan hiperaktivitas, halusinasi, dan insomnia. Yang ketiga, ada fase ketiga, 12-48 jam penghentian minum alkohol. Adalah masih sama, yaitu aktivitas konvulsif ditandai dengan hiperaktivitas, halusinasi, dan insomnia. Yang keempat, ada fase keempat 3-5 hari setelah penghentian minum alkohol. Efek yang ditimbulkan adalah delirium tremens atau DT. DT ditandai oleh halusinasi yang mengganggu, delusi-delusi aneh, disorientasi, agitasi, kebingungan, hipertermia atau suhu tubuh tinggi, dan takikardia. Alkohol menyerang hampir seluruh jaringan di tubuh, menyebabkan kerusakan liver dan hati. Alkohol kronis merusak otak secara ekstensif. Konvulsi dan DT yang dihasilkan oleh alkohol withdrawal dapat menyebabkan kematian. Next slide. Kemudian ada yang ketiga, marijuana. Marijuana atau ganja adalah nama yang lazim diberikan terhadap dedaunan yang dikeringkan dari Cannabis sativa, seperti pohon RMI yang memiliki 3 spesies, Cannabis sativa, Cannabis indica, dan Cannabis ruderalis. Lebih dari 124 juta orang di dunia pernah menggunakan marijuana selama setahun terakhir. Mode umum dalam penggunaannya adalah menghisap buangannya dalam bentuk joint atau lintingan marijuana, atau dengan menggunakan pipa, atau menggunakan oral yang dipanggang dalam substratnya. Efek psikoaktif marijuana sebagian besar dapat diatribusikan pada sebuah konstituen yang disebut THC. Pada dosis sosial atau rendah, marijuana individu yang terintoksikasi memberikan efek rasa perasaan rileks, segar bugar, kegembiraan, dan terasa beban dan seperti mimpi. Pada dosis tinggi akan menyebabkan ingatan pendek, menurunnya kemampuan bicara menjadi terbata-bata, perasaan tidak nyata, intensifikasi emosional, distorsi penginderaan, perasaan paranoia. Next. Yang keempat, kokain dan stimulan-stimulan lainnya. Stimulan adalah obat-obatan yang efek utamanya adalah menghasilkan peningkatan pada aktivitas neural dan perilaku secara umum. Kokain dipreparasikan dari daun semak koka yang terutama tumbuh di Amerika Selatan sebelah barat. Selama berabad-abad, ekstrak mentah yang disebut kokain sekarang lebih lazim pasta koka dan ekstrak kokain hidroklorida. Bubuk putih jahat yang disebut kokain dan biasanya dikonsumsi menyedotnya melalui hidung dan suntikan. Lebih dari 14 juta orang di dunia pernah menggunakan kokain selama setahun terakhir.
kokain hidroklorida adalah anestesi lokal yang efektif dan pernah diresepkan secara luas sampai digantikan oleh analog-analog sintetik seperti prokain dan lidokokain. Sering disalahgunakan untuk mengalami efek-efek psikologisnya seperti ingin merasakan percaya diri, alert, outgoing, ramah, energi. Individu-individu yang mengalami adiksi kokain cenderung mengalami kokain sprees. Efek dari kokain seperti mengantuk, tremor, mual hipertemia, gejala-gejala psikotik atau kokain psikosis. Selama kokain spree, ada risiko kehilangan kesadaran, seizure, nafas terhenti, serangan jantung atau stroke. Zimmerman 2012, Sankowski, Kloner, dan Reskala 2014. Yang kelima ada opioid, heroin, dan morfin. Opium adalah getah yang menetes dari bunga opium yang memiliki beberapa kandungan psikoaktif. Yang paling terkemuka adalah morfin dan kodein. Opioid memberikan pengaruhnya dengan mengikatkan diri kepada reseptor-reseptor yang fungsi normalnya adalah mengikatkan dirinya ke opioid androgen. Efek opioid yang paling dihargai oleh individu-individu yang mengalami adiksi adalah rush yang mengikuti suntikan IV yang menyebabkan gelombang perasaan menyenangkan dan menenangkan. Sindrom withdrawal opioid klasik biasanya dimulai 6-12 dosis terakhir. Tanda withdrawalnya adalah kegelisahan, mata berair, hidung meler, menguap, dan berkeringat. Salah satu risikonya adalah tertularnya penyakit HIV dikarenakan penggunaan jarum yang tidak steril. Menggunakan heroin, salah satu risiko tertingginya adalah kematian dosis tinggi menyebabkan penekanan di saluran pernafasan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Rehan untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ilham. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada perbandingan bahaya tembakau, alkohol, marijuana, kokain, dan heroin. Dengan membandingkan prevalensi penggunanya secara keseluruhan di masyarakat, dalam kaitannya dengan kriteria ini, jelas tembakau dan alkohol memberikan dampak yang besar dibanding marijuana, kokain, dan heroin. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan angka kematian global. Tembakau terimplikasi angka kematian sekitar 5 juta orang per tahun, dan obat-obatan lainnya jika digabungkan sekitar 25.000 per tahun. Berikut ada data yang mendukung di mana ada bahwa alkohol dan tembakau memberikan dampak yang besar. Menurut The National Survey on Drugs Use and Health tahun 2011, bisa dilihat bahwa tembakau dan alkohol berada di urutan 1 dan 2, menempati jumlah paling banyak disusul oleh marijuana, kokain, dan heroin. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Ilham atas penjelasannya. Kemudian untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Aris. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Ketergantungan fisik dan perspektif inventif positif adiksi. Menurut berbagai physical dependence theories of addiction, teori ketergantungan fisik adiksi, ketergantungan fisik merangkap individu-individu yang mengalami adiksi dalam sebuah lingkaran setan memakai obat dan gejala-gejala withdrawal. Pemakaian obat yang telah mencapai tingkat tinggi yang cukup untuk menginduksi ketergantungan fisik didorong oleh gejala-gejala withdrawal untuk memakai sendiri obat itu tiap kali mereka berusaha mengurangi asupannya. Kegagalan detoksifikasi sebagai penanganan untuk adiksi tidak mengejutkan karena 2 alasan, yaitu pertama, beberapa obat yang sangat adiktif seperti kokain dan amfetamin tidak memiliki distres berat. Yang kedua, pola pemakaian obat secara rutin diperlihatkan oleh banyak individu yang mengalami adiksi melibatkan siklus binges dan detoksifikasi silih berganti atau referensi Melo dan Mendelssohn tahun 1972. Positive Incentive Theories of Addiction. Teori ini mengatakan bahwa
Teori primer di kebanyakan kasus adiksi adalah keinginan yang sangat untuk mendapatkan properti insentif positif atau menghasilkan kesenangan yang diharapkan dari obat itu. Kemudian individu-individu yang mengalami adiksi kadang-kadang memang mengkonsumsi obat untuk mengurangi gejala-gejala withdrawal-nya. Akan tetapi peneliti sekarang mengasumsikan bahwa faktor primer dalam adiksi adalah efek hedonik atau menyenangkan. Referensi lihat Cardinal dan Evertil tahun 2004, Everett Dixon Robin 2001. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian pemaparan dari kelompok 4 tentang penggunaan obat, kecanduan obat, dan sirkuit reward otak tentang zat psikoaktif atau drugs addiction dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.